A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami sanui, selamat sore ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita sampai sore hari ini untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim, untuk bersama-sama belajar atau berdiskusi berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Terakhir kita masih membahas tentang sifat hayat ya. Hayat Hayat. artinya hidup gitu. Nah, akan tetapi saya persilahkan Bapak Ibu untuk sore hari ini jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari materi-materi yang pernah dibahas sebelumnya, silahkan untuk kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Ya, Monggo, silahkan yang mau memulai. ya. Siapa ada mungkin yang mau mulai? Halo, Iya. monggo. Kemarin minggu lalu itu mungkin yang sebelum berakhir kajiannya kan sempat ada pertanyaan juga ya Pak ya dari Bu Dewi tentang di awal-awal itu yang jadi belum paham ya mengenai apa sih antara tentang jin ya, tentang dan juga jiwa itu Pak ya. Kalau saya sih terus terang mengenai jiwa itu Pak, jiwa itu masih agak-agak bingung gitu ya. Artinya mungkin konsep jiwa yang saya pahami itu dari psikologi ya. Itu kadang-kadang kalau saya dengar kajian-kajian tuh agak agak berbeda gitu ya pengertiannya dari konsep yang saya punya gitu. Kalau nggak salah waktu di kajian mana itu juga disampaikan jiwa itu diciptakan oleh Allah bersamaan atau setelah berurutan, setelah alam semesta atau gimana ya Pak? Oh iya, oke kita lihat ayatnya ya. Itu tentang penciptaan jiwa ya Bu ya. Iya, kita memang sudah pernah ya Pak ya membahas jiwa itu yang ada bertingkat-tingkat itu ya. Iya. Tingkat. Coba kita lihat dulu ayatnya. Bentar, ini ayatnya belum nongol. Ya, coba kita mulai dari 91 ayat 5 sampai 7. Langsung ke 6 ya apa? Ayat 7-nya. Monggo. Bu Farida, belum dibuka itu mikrofonnya, Bu. Oh iya, oke. Baik Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syams ayat 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Oke. Wa nafsin dan jiwa. Nafsinnya diartikan jiwa ya. Ya. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin dan jiwa, wama dan apa-apa, sawaha, sawa itu apa nama itu sama-sama gitu. Diartikannya jiwa serta penyempurnaannya. Penyempurnaannya berarti jiwa itu mengalami proses penyempurnaan gitu ya. Jiwa itu mengalami proses penyempurnaan. Nah, bagaimana proses penyempurnaan jiwa itu? Nah, kita baca di surat 84:19. 84:19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat
demi tingkat dalam kehidupan. Jadi jiwa itu mengalami proses penyempurnaan dengan cara apa? Jiwa itu sempurna, yaitu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan gitu. Jadi tingkat demi tingkat dalam kehidupan itu adalah proses penyempurnaan nafas tadi, penyempurnaan jiwa gitu ya. Nah, kita lihat di 725-nya. 725. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi proses hidup, mati, hidup itu adalah proses penyempurnaan jiwa gitu. Nah, karena ayat sebelumnya kan kamu akan mengalami berkendaraan kan, tingkat demi tingkat dalam kehidupan gitu. Nah, pertanyaannya kapan jiwa mulai diciptakan, gitu kan? Nah, Jiwa itu nafas ya Pak ya, maaf ya. nafas, bahasa Arabnya nafas ya. Diri ya. Nah, nafsin itu kan sini wa nafsin ya. Nafsi. Nafsin itu kan artinya di sini jiwa itu. Nah, jiwa itu jiwa itu harus mengalami proses penyempurnaan gitu. Nah, proses penyempurnaannya dengan mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Termasuk proses hidup mati di bumi. Proses perjalanan jiwa supaya sempurna gitu. Kalau berkaitan dengan pertanyaannya kapan jiwa diciptakan? 1851. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan ini dan ya, penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka. Nah, diri itu di sini Arabnya anfus juga. Anfus itu jamak dari nafsin. Kalau nafsin kan satu. Kalau anfus menjadi jamak. Nah, kalau lihat ayat ini berarti kita dapat informasi bahwa proses penciptaan proses penciptaan jiwa atau penciptaan diri, diartikannya diri di sini. Proses penciptaan nafas itu tidak dipersaksikan. Dan penciptaannya bersamaan, beriringan dengan proses penciptaan langit dan bumi. Berurutan nih, penciptaan langit dan bumi dan anfus gitu. Nah, cuman kan kita tidak tahu persis selangnya berapa lama nih, langit, bumi, anfus gitu kan, berurutan nih begitu. Nah, kenapa gitu. Iblis dan anak cucu ya Pak? Ya ini kan dikurungin. Iya maksudnya. Ya semua, ya tidak ada makhluk lain gitu Bu. Tidak ada makhluk yang lain menyaksikan penciptaan mereka. Orang baru mulai penciptaannya kok. Langit bumi aja baru diciptakan gitu. Nah, penciptaan langit bumi dan penciptaan anfus itu tidak ada yang menyaksikan. Kecuali Allah sendiri kan gitu. Nah, karena mereka juga belum nongol Bu. Atau mereka tidak hadir di situ gitu. Nah, hadir. Berapa lama jaraknya juga nggak diketahui ya Pak ya, nggak dikatakan. Iya, nggak disebutkan di sini jaraknya gitu. Apakah ada jarak gitu? Karena ketika langit dan bumi diciptakan ini kan pasti barengan nih, langit dulu baru bumi kan gitu. Iya. Langit itu kan kosong, bumi baru ada sesuatu benda di dalamnya gitu. Nah, lalu disebutkan dan penciptaan anfus gitu. Dan penciptaan anfus mereka gitu. Kalimatnya seperti itu sih Bu. Nah, ketika anfus ini diciptakan, nah, pada saat anfus diciptakan,
Ini kan baru ada langit bumi kan gitu. Belum ada penghuninya gitu. Makanya Iya. makanya saat itu manusia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut gitu. Mhm. 76 Iblis, ayat tapi 1. iblis dan cucunya, Belum tapi ada. iblis dan cucunya tuh lebih dulu daripada langit dan bumi ya. Belum ada karena kan iblis muncul setelah penciptaan Iblisnya Adam. lebih dulu daripada langit dan bumi. Bukan. Iblis itu kan muncul setelah penciptaan Bumi Adam. udah ada belum? Halo? Enggak, buminya dan langit sudah ada belum? Iya kan urutannya Bumi dan langit sudah. Bumi dan langitnya sudah ada belum? kapan? Waktu Waktu Adam, ada waktu iblis, iblis waktu ada dan, Adam. dan Sudah. cucunya. Iya, Jadi iblis kan itu. iblis Halo, halo, halo. Halo. 1851 di 1851 Ya, Ya. di 1851 ya. nah, kan Gimana? aku tidak memikirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Artinya Sudah sebelum ada. adanya langit dan bumi, iblis Sudah dan ada. anak cucunya sudah ada. Belum. Ini kan tidak menghadirkan mereka, Iya, menyaksikan. Artinya dia sudah ada, cuma tidak boleh, tidak bisa melihat penciptaan langit dan bumi. belum ada, belum. Kenapa belum ada? Karena Kalau dari iblis kali itu. Mm-mm. Bapak, Iya kan gini. Iblis itu muncul mulai kapan? Di Adam. Ketika penciptaan Adam kan? Ya. Nah, coba dibaca kalau ayat sebelum. penciptaan Nah, Adam kan sudah ada, Sudah ada. Iblis surga, sudah ada. sudah ada langit dan bumi. Iblis juga sudah ada. enggak, coba lihat sebelumnya. Nah, Adam itu ada di mana? Halo Bu, Oh, jadi malaikat sama iblis sudah ada. coba lihat dulu. Baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, Maka terus sujudlah mereka kecuali iblis. kecuali Di- iblis. Terus Kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, berarti sebutan iblis itu muncul setelah ada Adam nih. Ya, sebelum adanya Adam, iblis sudah muncul belum? Belum. Belum, yang Sudah, ada. Hah? Malaikat sudah tadinya semua. dong. Belum. Iya, kan malaikat malaikat sujud, iblis dan jin tidak sujud, tidak mau. Jadi iblis dan jin juga udah ada dong. Nah, cuma Adam itu adanya di mana? Langit dan buminya belum diciptakan. Iya. Artinya surga dulu yang ada, baru langit dan bumi. Karena Adam adanya di surga. Karena dia berdosa, diturunkanlah dia ke bumi. Gitu ya Pak? Enggak, Bingung kan? enggak, kacau. Iya. Gimana Pak? Jadi kacau ya. Enggak, langit bumi kan surga kan ada di langit, ada di bumi. Ya kalau nggak Nah, ada langit maka bumi, itu. ya kalau nggak ada langit bumi nggak ada surga. Nah, Iya. maka itu, kalau dilihat langit bumi itu pertama 1851, ya. 1851 langit dan bumi baru diciptakan, tapi cuma iblis dan cucunya nggak dilihat. Nggak dikasih, nggak dihadirkan. Hmm. Oke, jadi Surga gimana? di surga di sini tempat atau apa gitu? Nggak, di sini ada kata surganya nggak? Nggak ada. Ya.
Nah, Kita yang sekarang menganggap bahwa Kan Adam ada di surga. diturunkan dari surga ke bumi. ya, kita udah bicara surga neraka Diusir itu belum? diusir dari mana nih? Belum, Belum. Enggak. Jangan. belum. Adam diusirnya Kalau Adam diusirnya cerita-cerita dari dulu, mana? Ya cerita-cerita nanti, zaman ya, dulu sih begitu. Tapi ya kita mesti cerita, mesti tuntas nanti. Kita ya, mesti tuntas Ya. cerita bagaimana penciptaan manusia di bumi. ya, Asal usul manusia di bumi seperti apa. ya. Terus asal usul Adam seperti apa gitu kan. Karena Dulu Bang. ada cerita Adam itu turun dari surga, surganya surga yang mana, surganya ada di mana gitu. Ya, ya, ya. Itu kan Ada. mesti tuntas tuh cerita Adamnya. Ya, betul. Asal usul Adam atau asal usul manusia di bumi itu nanti satu yang berbeda. Ya, Nah, gitu. Itu mesti tuntas dulu kalau mau bicara tentang Adam. ya, Nah, kita kan mau bicara tentang jiwa nih. Oke, kita kan mau bicara tentang jiwa. ya. Kapan jiwa itu diciptakan? Nah, itu kan belum bicara manusia kan? Baru bicara tentang nafasnya nih gitu, Pak. Nah, nanti kita kalau mau tuntas, nanti kita khusus bicara tentang asal usul Adam atau asal usul manusia di bumi gitu. Ya, boleh nanti kita kupas sendiri. Nah, kita fokusnya ke mana dulu? Ke pembahasan tentang jiwa dulu nih. Belum bicara tentang sosoknya, belum. Ya. Belum bicara tentang wadah. Apa namanya orangnya, belum bicara tentang itu, belum. Gitu, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi jiwa dulu ya. Mesti di ini dulu di apa namanya di kolom-kolom dulu. Ya, ya. Kan ayatnya kan gini. Kalau nggak pakai per kolom nanti kan jadi apa namanya tuh nggak tuntas satu topiknya. Kan di surat 96 1 sampai 5 kan gini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini udah disebut manusia nih. Ya. Kemudian bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Alladzi 'allama bil qalam. Kolam itu bisa berarti kalam, bisa berarti pena, bisa berarti kolom. Kolom itu kan per kelompok-kelompok gitu dipisah-pisah dulu. Mana manusia, mana jiwa, mana ruh, mana jasad, mana badan, mana itu kan nanti di kolom-kolom sendiri tuh. Ya kalau dalam bahasa kedokteran tuh kan ada dokter spesialis jantung, spesialis paru, spesialis penyakit dalam, spesialis mata, spesialis gigi gitu kan. Nah, lebih dulu mana penciptaan gigi dan penciptaan yang lain mestinya. Gigi kan nongolnya belakangan walaupun sama-sama dalam organ tubuh kan gitu. Nah, di kolom-kolom dulu. Ini giginya gitu. Ini gigi, ini apa misalnya, ini paru-paru, ini jantung, ini usus, ini otak, ini itu kan ada pengelompokan juznya dulu tuh. Namanya per kolomnya dulu gitu. Secara utuh gitu. Nah, per kolomnya nanti digabung gitu. Lebih dahulu mana? Gigi sama kuku misalnya kan. Waktu bayi itu lahir, kukunya udah ada belum tuh? Belum. Ya. Udah. Kalau kuku, Tipis. ya, Iya. tapi Kuku kan udah ada. Udah. Gigi kan belum ada tuh. Itu kan bicaranya siapa duluan. Nah, kuku sudah ada, tapi gigi belum keluar. Tapi nantinya kan akan keluar juga sih gitu. Iya, potensinya sudah ada. Tapi nanti akan keluar belakangan baru muncul gitu. Bibitnya sudah ada. Nah, di sini kita perlu membuat kolom-kolom dulu. Kan kita lagi fokus bicara tentang jiwa nih gitu. Nanti kan ada jiwanya, ada ruhnya, ada tubuhnya dipecah lagi, nanti jiwanya juga dipecah lagi gitu kan. Nah, kalau kita melihat redaksi ayat yang tadi 1851 kan ini kan dari 50 ya. Nah, 50-nya ini kan sebetulnya udah beda ini udah juz nih, bukan juz, udah beda makro nih sebetulnya. Ini makronya ada tanda di sini nih, ada tanda. Itu udah awal. Ini cerita baru sebetulnya nih.
cerita baru gitu. Tapi kalau kita sambungin dengan sebelumnya masih nyambung. Ini kan di 850 itu di sini ada beberapa sosok nih. Pertama, sosok yang dipanggilnya adalah malaikat. Karena Allah berfirmannya kepada para malaikat. Iblis kan nggak disebutin namanya, gitu ya. Allah hanya berfirman kepada para malaikat. Kalimatnya apa? Wa idh qulna lil malaikah. Bukan lil iblis. Yang dipanggilnya malaikat. Apa kata Allah? Sujudlah kamu kepada Adam. Nah, berarti malaikatnya ada nih disebut. Yang kedua, sujudlah kepada Adam. Berarti Adamnya sudah ada juga kan? Sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka. Merekanya siapa? Malaikat. Malaikat. Nah, di sini disebut kecuali iblis. Nah, ini iblis siapa? Gitu pertanyaannya. Dia adalah dari golongan jin. Dia dari golongan jin. Nah, penciptaan jin dan Adam lebih dulu mana? Jin. Lebih dulu jin. Jadi jin kemudian Adam. Ayat-ayat yang lain. Malaikat, jin, dan Adam. Nah, Malaikat, jin, dan Adam. iya, Allah berfirman kepada malaikat. Jadi ada makhluk Malaikatnya namanya. sudah ada kan? Iya, makhluknya ada malaikat nih. Pertama ada malaikat. Terus ada Adam. Ada iblis dan ada jin kan? Kan jadi 4 Ya. sebutan nih. Nah, sementara yang disebutkan Allah dalam proses penciptaan itu hanya manusia dan jin. Misalnya 51, 56. Ya kan? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi makhluknya ada berapa, Bu? 2. Cuma 2 kan? Kok malaikat nggak disebutin? Iya. Iblis juga nggak disebutin. Nah, kalau lihat ayat ini, berarti yang diperintahkan menyembah Allah siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Malaikat disuruh nggak? Enggak. Sudah otomatis. Kok otomatis? Otomatis dari mana? Tapi di sini nggak ditulis. Nggak ditulis. Iya. Allah. Malaikat hanya menyembah Allah, patuh kepada Allah, tidak pernah menyangkal. Di ayat ini nggak ada sebutan malaikat, Pak. Nah, di ayat ini tidak ada. Iya, kalau lihat ayat ini kan yang diperintahkan menyembah Allah kan hanya jin dan manusia. Nah, sementara malaikat nggak disebut. Jin, bukan jin, iblis juga tidak disebut. Nah, iblis tadi dari golongan siapa? Jin. Golongan jin. Kan itu kan? Iblis dari golongan jin. Disebutin. Berarti iblis masuk nih di sini dari golongan jin nih gitu. Nah, malaikat dari golongan mana? Malaikat tersendiri. Tersendiri dari mana alasannya? Malaikat. Karena emang udah diciptakan Allah, tugasnya adalah hanya pada Allah, tidak pernah menyangkal, tidak hanya untuk menyembah Allah. Bukan itu. Jin dan manusia itu dia bisa ada yang menyembah, ada yang tidak. Nah, kalau jin? Jin juga begitu. Kan tadi di surat 1850 iblis dari golongan jin. Berarti iblis masuk nggak di sini? Masuk. Masuk golongan jin kan? Ya. Nah, malaikat tadi golongan apa? Golongan malaikat tersendiri. Ya. Golongan jin juga. Malaikat itu ya golongan jin. Ini kita mesti ngebahas jin lagi nih urusannya. Emang belum jelas Pak kemarin tentang jin. Jinnya tuh malaikat juga mungkin. Jadi. Oke, sekarang gini aja dulu. Kita mau bahas Jin apa? apa sih? Jiwa, mau bahas malaikat, apa mau bahas apa nih dulu? Kita aja dulu sepakati dulu. Jangan mana nih? Jiwa aja lah. Jiwa. Ya udah gitu dulu, ke jiwa dulu kan. Ya. Tapi kalau sepintas kan gini. Yang Allah ciptakan untuk menyembahnya kan jin dan manusia. Ya. Tapi jin dan manusia diciptakan supaya menyembah Allah, mengabdi kepadaku kan gitu ya. Di surat 1850 iblis dari golongan jin. Oke. Ini kan disebut cuma 2, jin dan manusia ya. Iya.
Kalau kita Padahal lihat ada dulu, setan juga kan? nah belum Padahal cerita ada setan setan. lagi. belum ada, Belum kan belum ada cerita setan, kolom Belum. sendiri gitu kan. Oke, jin dan manusia. Nah, ini proses penciptaannya duluan mana gitu. Duluan jin. Duluan jin. Nah, kalau ini jelas ayatnya. Suratnya 15, ayatnya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini kan penciptaan manusia ya. Ya. Oke, lanjut. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, berarti penciptaan jin sudah lebih Sudah duluan. duluan daripada manusia, Adam. daripada Adam kan. Ini kan jelas ayatnya nih. Makanya Iya. kalimatnya tidak aku menciptakan jin dan manusia. Ini kan urutan. Berarti jin dulu. Ya, Quran tidak akan mungkin salah nyebut urutannya. Iya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Karena urutan penciptaannya jin duluan, kemudian Iya. manusia. Oke. Nah, setelah diciptakannya manusia, setelah diciptakannya manusia, Allah perintahkan kepada malaikat. Gitu enggak? Ya. Setelah diciptakan manusia, Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat. Padahal yang disebutkan dalam proses penciptaan di surat 51-56 disebutin makhluknya berapa? Dua. Dua, jin dan manusia. Adam mewakili siapa? Manusia. Mewakili manusia. Dan Allah berfirmannya kepada para malaikat. Nah, pertanyaannya siapakah malaikat? Karena di sini iblis disebutin. Nah, coba perhatikan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini Adam manusianya kan? Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Siapa iblis? Dia dari golongan jin. Nah, makhluknya kan dua, jin dan manusia kan? Iya. Dia adalah golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Berarti iblis adalah golongan jin yang durhaka. Yang tidak durhaka apa namanya? Malaikat. Yang tidak durhaka namanya siapa? Malaikat. Malaikat dan jin. Kok disebut lagi? Yang tidak durhaka malaikat. Kusut nih, kusut. Jin. Ya tetap jin namanya kali. Makhluknya kan dua. Halo? Iya. Jin dan manusia. Duluan mana diciptakannya? Jin. Duluan jin. Jin dan manusia. Nah, setelah Allah menciptakan manusia, Allah bilang kepada para malaikat. Sujudlah kepada Adam. Adam siapa? Manusia. Oke, makhluknya ada berapa? Dua, jin dan manusia kan? Iya. Nah, sujudlah mereka. Malaikat tadi, kecuali iblis. Oke, siapa iblis? Dari golongan Jin. Jin yang mana? Jin yang durhaka. Jin yang durhaka. Apakah semua jin durhaka? Tidak. Ada yang patuhnya nggak? Malaikat. Nah, yang patuh siapa namanya? Malaikat. Jadi malaikat jin juga ya, Pak? Iya, dari golongan jin yang patuh. Iblis golongan jin yang durhaka gitu. Kan makhluknya cuma dua, jin dan manusia. Iya. Kita udah terpengaruh sama pikiran itu sih, Pak. Ya makanya. Malaikat. Nah, Pengertian makanya dari malaikat itu berarti malaikat itu tidak termasuk makhluk. Loh, makhluk akan diciptakan. Makhluk. Tapi kan namanya jin. Kan diciptakan. Ya, makhluk jin. Pengertian saya, semuanya itu malaikat. Ada malaikat yang
dijadikan jin dan dari jin Enggak. yang Balik. jin Ternyata patuh salah pada Pak Allah, Rizky. yang Kebalik. durhaka itu Ternyata kita malaikat. salah. Kebalik, Ternyata- Bapak, kebalik. Ternyata kita salah. Makanya di Quran tidak Gimana bisa salah kalau diceritakan. malaikatnya sudah ada? Kalau jinnya itu disebut malaikat, Iya, jin. Jinnya kan kan jinnya malaikat. disebut malaikat Iya, betul. yang tidak durhaka. Ya, yang Iya, patuh. Jin yang tidak durhaka itu disebut malaikat. Ya, Apa bukan malaikat yang durhaka itu jin atau iblis bukan. gitu kan? Jin yang Iblis, durhaka, iblis. Bagian dari jin. Hmm. Iya. Sekarang gini aja. Tunjukkan satu ayat saja yang menceritakan penciptaan malaikat. Satu ayat saja, Pak. Nggak Itu ada. yang di dalam Nggak ada. penciptaan Ada ya. dalam 6 masa itu, Pak. Ada yang itu malakut itu bukan pada waktu itu diciptakan malaikat. Alamnya namanya malakut. Iya, iya. Alamnya namanya malakut. Makhluknya namanya malaikat. Malaikat, Nah, iya. malaikat itu adalah jin yang patuh. Patuh. Karena jin diciptakan. Coba lihat ayatnya. 156. Jin diciptakan nggak? Tidak, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Berarti, Supaya berarti jin diciptakan nggak, Bu? ciptakan. Ya, namanya diciptakan berarti dia makhluk. Makhluk. Nah, saya belum menemukan ayat yang menceritakan penciptaan malaikat gitu loh, Bu. Ya. Paham ya maksudnya ya? Iya. Jadi bisa diartikan. Dan penciptaan iblis juga nggak ada. Iblis itu kan dari golongan jin, udah ada jinnya. Iya. Jadi jin itu nama ininya. Sama malaikat yang Makhluknya, nama makhluknya. Nama makhluknya. Makanya Iya. kholaqtu, aku ciptakan. Berarti kalau dia Iya. diciptakan namanya makhluk. Makhluk. Jadi makhluknya adalah jin dan manusia. Nah, dari makhluk jin ada yang durhaka. Namanya iblis. Maka namanya iblis. Iblis. Malaka itu kan membangkang artinya. Kalau malaikat, malaka itu patuh, taat. Gitu. Ya, ngerti. Paham ya? Manusia juga ada yang membangkang kan? Iya. Itu disebutnya Manusia juga ada yang membangkang, ada yang taat juga, sama dengan jin. Iya. ya, Sifatnya. kalau manusia disebut apa? Kalau jin yang tidak patuh, yang durhaka disebut iblis. Kalau manusia yang durhaka disebutnya apa? Manusia Kafir. iblis. Namanya Manusia kafir. Kafir. Yang taat namanya mukmin. Nah, ya. Oh. Hanya ada yang iman, ada yang kafir. Nih ayatnya 60. Iya. Sama mukmin. 63 ayat 4. Sorry. 64. 64 ya. Bentar. 64 ya. Balik. Iya ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang Jadi beriman manusia itu mukmin ya, Pak? Jadi manusia kebagi dua juga. Yang kafir, yang mukmin. Yang mukmin patuh. Yang kafir bangkang dia, mengingkari kan? Iya. Karakternya kepecah lagi sebetulnya manusianya juga gitu. Nah, karena kita bicara jiwa, manusia kan ada jiwanya. Oke. Kalau jin, iblis, Ada jiwa nggak? malaikat ada jiwa nggak? Iya, makanya kan ini belum diterangin jiwa itu apa. Ya. Oke. Iya, ini lagi bertanya jiwa itu apa, siapa, kapan diciptakannya, mengapa diciptakan, itu kan 5W2 hanya kejawab tuh. Iya. Ya. Nah, sekarang apa dulu nih? Nafas itu apa kan gitu ya? Ya. Nah, berarti pertanyaannya apa? Tadi sudah dibaca di awal cerita. Ini lagi cerita penciptaan jiwa kan? 18 berapa? 51 tadi. 1951. Nah, berarti jiwa diciptakan. Karena ini kholaqo nih. Kholaq itu kan diciptakan berarti. Nah, di ayat ini menceritakan atau menginformasikan tentang penciptaan langit dan bumi dan
diri mereka, kan gitu ya. Ya. Termasuk penciptaan diri, penciptaan anfus. Nah, Anfus. pertanyaannya, anfus itu apa gitu, Bu? Iya. Ya, biasanya diterjemahkannya jiwa. Jiwa. Nah, untuk kita mengetahui apa itu anfus, kan mesti lihatnya di kamus, kan? Iya. Iya. Lihat di kamus. Atau apa namanya, tentang jiwa ya. Nah, dulu kita pernah bahas tentang perangkat hati. Masih ingat nggak perangkat hati dulu? Iya, iya. Nah, salah satu perangkat hati itu adalah nafas, kan? Iya. Itu dulu di tahun berapa, Ramadan keberapa tuh, Bu? Tentang, paling duluan tuh. Nah, ketika kita bicara tentang perangkat hati, di dalamnya ada apa? Ada Ada nafas. nafas, gitu kan? Ada sudur, ada kolbu, Kolbu. ada fuad, gitu kan? Iya. Iya, iya. Nah, dulu kita pernah bahas panjang lebar tuh. Iya, iya. Apa itu nafas, gitu kan? Nah, Iya. gitu kan. Masa mau dibuka lagi? Nggak Kembali apa-apa, lagi. ya. Nafas, Nah, rasa. Bu Farida punya catatannya nggak dulu perangkat hati? Ini yang tahun 2022, Pak. 2022 kan? Ah, Nah, itu kan saya nulisnya itu 2021 itu, nulis tentang Iya. nafas itu. Oke, coba kita bahas lagi. Nah, nafas itu apa? Secara bahasa dulu ya. Nah, secara bahasa. Nah, nafas itu diulang dalam Quran sekitar 259 ayat. Betul nggak, Bu ya? Iya. Iya, betul. Ya, jadi ada sekitar 259 ayat tentang Nafas. nafas, Pak. Jadi kita kalau mau tahu tentang definisi nafas, ya kita mesti bongkar 298 ayat. 59. Kelar nggak sampai maghrib? Seminggu, Nah, Pak. gitu, ya. Seminggu baru selesai. Seminggu juga baru kelar kan? Nah, itu maksudnya. Artinya kan ini harus tuntas juga ngebahas satu kolom namanya gitu. Iya, Itu betul. mesti selesai karena kalau satu ayat juga belum selesai ceritanya gitu. Nah, Iya. secara bahasa dulu ya. Nafas itu artinya diri. Juga nafas berarti nafas, Bu. Nafas itu bisa diri, nafas juga, ya, bernafas juga nafas. Menahan, terus meringankan, melahirkan, jiwa itu. Nah, yang sering itu biasanya diartikannya jiwa gitu. Apa bedanya antara diri dengan jiwa gitu? Kenapa beda? Diriku dengan jiwaku apa sama kalimat itu? Sang diri dengan sang jiwa apakah punya makna yang berbeda gitu? Iya, Itu juga kan mesti dikupas secara bahasanya gitu. Nah, karena ada kalimat, ya kadang-kadang sih terjemahan juga apa namanya suka bukan mengaburkan ya. Ya kalau tidak lengkap, tidak apa namanya tidak utuh, ya jadi ya nggak utuh ininya pemahamannya. Kadang-kadang bisa ada missing gitu, missing link gitu ya. Nah gitu. Ya panjang sih ayatnya kalau dibaca semua ya. Jadi ya paling banyak sinapes itu diartikannya jiwa, kalau nggak jiwa itu diri gitu kan. Ada beberapa ayat yang mengartikannya napas itu hati gitu. Kadang napas diartikannya hati. Kenapa? Karena nafas juga bagian dari perangkat hati gitu. Misalnya ya, misal napas diartikannya hati. Mana ayatnya? Ini contoh ya. Suratnya 50 ayatnya 16. Coba di sini ada arti hatinya nggak? Dibaca dulu, Bu. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ada arti hati nggak di ayatnya, Bu?
Artinya sih nggak ada. Ini hati kok nggak Iya, ada. bukan maksudnya artinya nggak ada. Kami Ini telah hati. menciptakan manusia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hati ya. Ya. Arabnya apa? Nafas, nafsu. Oh. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nafas. Nafas juga diartikan hati gitu. Nah, mana nafas yang diri, mana nafas yang jiwa, mana nafas yang hati gitu. Kadang-kadang terjemahan juga nggak konsisten, Bu. Iya. Di ayat ini Nafas juga artinya diterjemahkan nafsu ya, Pak? ya kadang nafas diartikan nafsu. Contoh nih, Dikatakan contoh ya. emosi juga kan. Nah, ini yang contoh nafas diartikan Gairah. nafsu. Ini nafas diartikan nafsu. Tuh, nafsu. Iya. Arabnya nafsu nih. Wama ubari'u nafsi. Nafsi yang pertama diartikannya diri. Ya. Wama ubari'u nafsi. Aku tidak membebaskan diriku. Nafsi, diriku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu. Bukan sesungguhnya diri kan? Jadi dalam satu ayat, nafas yang pertama diartikan diri, nafas berikutnya diartikan nafsu. Ya, kadang-kadang kita suka menggunakan kalimat nafsu, jangan nafsu atuh. Maksudnya jangan apa tuh, Bu? Emosi. Kamu mah bernafsu. Nah, bernafsu apa kan gitu. Hawa nafsu ya, hawa nafsu itu beda lagi. Iya, emosi nggak boleh bernafsu tuh nggak boleh berjiwa apa gimana? Kan nggak mungkin orang tidak berjiwa kan? Aneh ya. Nah, kalau nafas diartikannya nafsu, apa maknanya nafsu di sini, Bu? Gitu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu la amaroh bisu, selalu menyuruh kepada jahat. Nah, nanti di ayat yang lain di dalam nafas ada hawa, Bu. Iya, hawa. Nah, makanya digabungin jadi hawa nafsu. Nah, hawa itu artinya keinginan atau dorongan. Hawa. Apa namanya? Ada di ayat yang lain apa namanya? Anin nafsa anil hawa. Apa namanya? Nahan nafsa anil hawa. Ada orang yang bisa menahan nafas dari hawanya gitu. Jadi hawa itu dorongan atau keinginan diri. Nah, yang digoda oleh syaitan itu adalah hawanya. Dorongannya atau keinginannya. Makanya diterangkan di ayat yang lain, ketika seseorang berkeinginan, setan masuk, memasukkan godaannya. Nah, godaan ke dalam hawa sehingga hawa nafsunya menjadi negatif gitu. Jadi nafsu itu kan jiwa, sebetulnya sang diri tadi. Cuma di dalam diri ada hawa, ada keinginan. Nah, keinginannya digoda sehingga nafsunya jadi jahat gitu. Nafasnya sebetulnya nggak jahat, tapi hawanya yang digoda gitu. Misalnya gini, sebetulnya ada ibu bapak yang baik-baik aja, tapi karena dorongan anaknya, orang tuanya jadi jahat misalnya gitu. Suaminya baik, istrinya jahat ke bawah jahat atau sebaliknya gitu. Jadi nafsu itu kan jiwa sebetulnya sang diri gitu. Nah, cuman si diri itu bisa jadi jahat karena dorongan di dalamnya negatif gitu. Hawa namanya. Nah, kenapa hawa negatif? Karena hawa punya keinginan. Keinginannya digoda setan. Nah, jadi keinginannya negatif lah gitu. Nah, ini kan kalimat-kalimatnya sebenarnya bervariasi. Kadang-kadang nafas artinya diri, nafas juga artinya nafsu gitu. Nafas juga artinya jiwa gitu. Apakah jiwa itu jahat? Bisa jadi jahat ketika hawanya jahat. Kenapa hawa jahat? Karena ada godaan, bisikan gitu, ada keinginan yang digoda oleh setan nantinya gitu, Bu. Nah, ini jadi cerita tentang jiwa aja nih, panjang ceritanya. Gitu. Nah, dan Allah menyebut dia dengan diri gitu, Bu. Coba kita lihat ayatnya 6, 12 ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang.
Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Allah telah menetapkan atas dirinya. Berarti Allah itu ada nggak dirinya, Bu? Ada. Nah, dirinya ini di dalam ayatnya menggunakan kata nafsi. Jadi Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nah, tadi di beberapa ayat yang lain nafas diartikannya diri, diartikannya jiwa, diartikannya hati. Emang Allah punya hati? Mana yang pas? Allah itu sang diri, sang jiwa, apa sang hati? Sang diri. Sang diri. Jadi Allah tuh ada dirinya gitu. Atau ada nafasnya gitu. Makanya disebut nafsiyah. Kita kan lagi bahas sifat 20 kan? Udah masuk ke sifat ma'ani. Sifat hayat kemarin. Sifat yang pertama namanya nafsiyah. Nafsiyah itu sifat kedirian. Kenapa Allah disebut sifat nafsiyah? Karena Allah ada nafsinya, ada nafasnya gitu. Atau boleh dibilang Allah adalah sang diri atau sang jiwa gitu. Allah sebagai nafas menciptakan anfus. Itu enggak? Iya. Nah, kembali ke 18:51. Aku tidak menghadirkan mereka. Kenapa merekanya dikurungin di sini nih? Iblis dan anak cucunya. Ini karena merujuk ke ayat sebelumnya gitu, Bu. Di ayat sebelumnya disebutkan nama iblis di sini nih. Ya, kenapa nggak sekalian disebutin malaikat itu? Ya, misalnya. Juga jin. Ya kan disebutin juga. Ya. Misalnya, aku tidak menghadirkan mereka, jin, iblis, malaikat gitu. Misalnya, Bu. Kenapa yang disebutin hanya iblis dan anak cucunya aja nih? Iya kan, kalau mau semua disebut, sebutin dong gitu. Makanya dikurungnya nggak disebutin. Aku tidak menghadirkan mereka. Siapa? Malaikat. Malaikat, terus iblis dan jin. Jin, iblis, dan malaikat. Kalau disebutin semuanya kan gitu. Karena yang disebutkan kan anfus nih. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah jin juga punya anfus? Apakah malaikat punya anfus, punya jiwa kan itu ya? Nah, ini kan nggak disebutin yang lainnya. Kalau ini kurungnya ditutup nih, ditutup dulu ya. Aku tidak menghadirkan mereka. Ini merekanya siapa? Sebutannya semuanya tadi. Malaikat, jin, iblis. Termasuk Adam. Ya. Betul nggak itu, Bu? Merekanya ada berapa? Malaikat, Adam, iblis, dan jin. Oke. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula penciptaan anfus. Diri mereka sendiri. Berarti diri mereka itu berarti merekanya siapa? Itu tadi, Semua malaikat. tadi. Malaikat, ada manusia, ada iblis, ada jin. Ya, termasuk diri mereka. Berarti mereka juga punya anfus. Betul nggak punya anfus? Ya, anfus mereka gitu. Berarti mereka juga punya anfus. Nah, anfus tadi secara bahasa artinya bisa diri, bisa juga nafas, artinya juga menahan, melahirkan, meringankan, jiwa gitu, Bu. Nah, yang sering digunakan adalah jiwa, diri gitu kan. Ya, menahan juga ada, cuman jarang dipakai arti itu. Tapi ada, termasuk bernafas. Bernafas itu kan menghirup oksigen. Berarti masih ada jiwanya di dalam gitu.
Nah, berjiwa berarti dia bernafas artinya tuh. Apa tanda dia punya jiwa? Dia punya nafas. Nah, proses penciptaan anfus tidak dipersaksikan. Tidak ada yang menyaksikan penciptaan anfus. Nah, pada saat nafas diciptakan dan dia belum berkendaraan, kan tadi mundur ayatnya lagi ya. 91 ayat 7 yang tadi pertama dibaca. Demi jiwa serta penyempurnaan. Berarti proses penciptaan jiwa mengalami penyempurnaan. Berarti tidak langsung sempurna kan? Iya. Nah, bagaimana proses penyempurnaannya? 8419. Tingkat demi tingkat. Tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam kehidupan kapan? Makanya ada 725. Manusia, bukan manusia. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, kamu mati, kamu dibangkitkan. Nah, ini adalah proses penyempurnaan jiwa. Nah, dalam proses penyempurnaannya, si jiwa tadi berkendaraan tingkat demi tingkat gitu ya. Nah, gitu tingkat demi tingkat. Nah, ketika sang jiwa belum itu khusus. Halo? Itu khusus jiwa manusia ya, bukan jiwa jin, jiwa malaikat, bukan ya. Kan ketika bicara anfus disebut semuanya, Pak. Semuanya punya anfus. Kan semuanya juga punya anfus. Semuanya punya anfus. Punya jiwa kan? Iya. Artinya, makanya dia punya jiwa mereka. artinya kan? Iya. Sedangkan langit dan bumi itu diciptakan, jiwa itu diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya. Sedangkan penciptaan langit dan bumi itu diciptakan sesudah adanya jin dan malaikat, kan? Kenapa Karena itu sebelumnya Pak. Si dokter mah kacau. Oleh mereka. Langit dan bumi lebih dulu. Enggak. Kalau kita baca 1851. Iya, urutannya langit, bumi, dan anfus. 1851 kan ya. Sebelum dia tidak menyaksikan penciptaan langit, dikasih lihat oleh Allah penciptaan langit dan bumi. Nah, sedangkan jiwa itu bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Tadi Pak Kang Ee bilang bahwa jin dan anak cucunya malaikat itu juga punya jiwa. Jadi jiwa yang mana? Bukan jiwa yang bersama-sama diciptakan langit dan bumi dong. Jadinya. Gimana menurut Bapak Ibu? Jadi pada waktu itu jiwanya udah untuk manusia belum ada jiwanya, tapi jiwa untuk jin dan malaikat itu sudah ada kendaraannya, yaitu jin dan tapi Pak ada kata-kata dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Jadi pada waktu penciptaan mereka sendiri mereka juga nggak hadir, mereka juga nggak hadir. Jadi berarti belum ada. Gitu ya? Tadi dikatakan penciptaan diri mereka sendiri itu kan penciptaan manusia. Ya udah, sekarang ini saya kan telat sekali ya. Tetapi tetap minggu yang lalu pun saya sama sekali nggak mengerti, sekarang juga belum mengerti. Nah, boleh enggak Pak ya untuk mempermudah saya mengerti? Yang dimaksud dengan iblis itu apa? Gitu. Lalu enggak, karena kalau seperti ini lalu kita bisa berdebat panjang loh ya. Iya. Barusan dijelaskan tadi iblis, Mbak. Ya makanya saya kan terlambat. Nah, kalau boleh gitu. Iblis itu jin. Singkat aja deh supaya karena kalau soal malaikat kita sudah pernah bahas.
Malaikat itu kalau Pak Iif selalu menjelaskan itu adalah molekul. Betul, bahan Betul kan ya baku Pak ya? jin. Nah, sementara jin itu apa Pak? Jin itu energi gelap. Nah, energi gelap. Energi gelap. Nah, iblis itu apa Pak? Iblis itu membangkang, energi gelap yang membangkang. Nah, Dia tidak mau dicampur dengan yang lain. artinya kan ini semua yang namanya iblis, jin, malaikat itu tidak bersama dengan bentuk manusia gitu ya Pak ya. Belum, ya, karena dia kan Tetapi astral, energi makanya, dia. tetapi iblis, jin, malaikat itu justru mereka kan yang sebetulnya membentuk gitu loh. Iya, bahan baku Itu kalau saya mau coba terjemahkan supaya saya ngerti ya Pak ya. Ya. Kalau enggak saya berapa kali ketemu juga saya nggak akan ngerti-ngerti. Gitu. Nah, kalau malaikat kan yang patuh, Pak, jin yang patuh. Kenapa energinya gelap juga, Pak? Ya, apa? kan? Kenapa Dad? Apa? Kan jin itu kan jadi makhluk itu kan ada jin, ada manusia. Nah, jin itu ada yang membangkang, durhaka, namanya iblis. Ada yang patuh, namanya malaikat. Nah, tadi kan katanya jin itu adalah energi gelap. Kalau gitu malaikat itu berasal dari energi gelap juga, Pak? Iya, duluan mana gelap sama terang. Oh, gitu. Iya. Gelap ya. Mana gelap sama terang. Gelap dulu kan. Habis gelap terbitlah terang. Energi gelap atau energi yang tersembunyi bisa juga gitu. Tapi kan dia energi gitu. Nah, kalau gitu ya. Kalau Pak Iip mengatakan gelap itu energi yang tersembunyi. Oh ya, saya bisa pahami gitu. Sementara kalau yang terang itu malaikatnya. Malaikatnya. Ya. Oke. Nah, artinya ya deh Pak. Terus itu tadi yang aku tidak menghadirkan mereka dalam kurung iblis dan anak cucunya. Itu kan kata dan anak cucunya, kita kan selalu punya pemikiran anak dan cucunya itu oh anaknya dia gitu ya. Padahal ya sesama iblis gitu ya Pak ya. Iya, tapi kan ini tuh iblis dan anak cucu kan tambahan terjemahan, Bu. Nah, makanya. Jadi anak cucunya itu apa gitu? Turunan nih, turunan. Kalau turunan tuh gini. Jadi iblis kan membangkang, dia punya turunan membangkang ke bawah gitu. Nanti iblis punya sifat namanya setan. Setan tuh menyimpang, artinya menyimpang gitu. Iblis itu setan menyimpang. Membangkang. Ablasa itu membangkang artinya, durhaka diartikannya. Punya sifat membangkang, nggak mau gabung gitu. Kalau malaikat kan patuh, siap membuat, siap melaksanakan perintah gitu. Iblis enggak, dia nggak mau gitu. Nggak mau bergabung, sujud kepada Adam, nggak mau gitu. Dan iblis itu juga berperan dalam proses penciptaan Adam, penciptaan manusia berperan gitu. Kalau tidak ada iblis, tidak ada pecahan, kita tidak akan ada bentuknya. Kan malaikat molekul yang membentuk menyusun alam semesta. Kan manusia secara fisiknya, secara fisik, secara raga kan tersusun dari molekul-molekul alam semesta kan? Iya. Molekul yang patuh. Iya. Nah, dalam proses penciptaan manusia ada yang membangkang, makanya jadi jari nih. Ini pecah kan, nggak mau gabung nih, pecah-pecah gitu. Nongol jadi pecah, ngebentuk tuh. Kalau nggak ada yang pecah, ya kan tidak akan punya bentuk seperti ini. Emang karakternya begitu. Itu karakter dari iblis. Dari iblis. Iblis dari jin gitu. Malaikat juga dari jin gitu. Diciptakannya gitu. Kalau begitu belum tentu dong selalu jahat dong, Pak. Iya, memang dia diciptakan untuk membangkang. Makanya aku ciptakan jin dan manusia gitu kan. Jadi jin itu diciptakan, manusia juga diciptakan. Nah, karena iblis dari jin berarti kan ya kelompok jin yang diciptakan, dan diciptakannya memang sifatnya membangkang dia itu. Jadi artinya malaikat itu juga diciptakan dari api dong. Kalau jin itu diciptakan dari api, berarti malaikat juga diciptakan dari api.
Iya, karena jin dari api. Nah, dari api keluar panas. Nah, yang keluar panas itu apa sifatnya iblis. Dari api juga keluar cahaya, itu sifatnya malaikat, Pak. Siang hari kenapa terang? Karena ada cahaya. Cahaya yang menerangi bumi dari mana? Dari matahari. Matahari itu apa? Api kan, bola api. Bukan bola cahaya. Iya. Matahari itu kan bola api. Nah, dari bola api mengeluarkan panas dan mengeluarkan cahaya sekaligus kan gitu. Karena jin dari api. Kalau begitu malaikat dari api, iya. Dari panas, cuman yang keluar cahayanya gitu. Sama seperti energi yang jadi lampu di rumah kita kan. Yang keluar kan bukan panasnya, tapi cahayanya yang keluar gitu. Sama, dari energi yang sama bisa keluar cahaya, bisa keluar panas. Kalau kesetrika kan bukan cahayanya keluarnya, tapi panasnya kan gitu. Sama-sama dicolokin ke listrik, keluar jadi lampu, keluarnya cahaya. Kalau dicolokinnya setrikaan, keluarnya panas, nggak ada cahayanya gitu. Kalau diumpamakan gitu, Pak. Jadi dari sumber yang sama bisa keluar cahaya, bisa keluar panas gitu. Kalau diumpamakan dalam apa namanya benda-benda yang ada gitu. Jin itu kan bahannya, bahan bakunya gitu. Jin kepecah tadi, iblis dari jin gitu. Cuman dia yang durhakanya gitu. Dan harus ada yang membangkangnya gitu. Makanya dia kan memecah nih, memecahkan pecah-pecah. Ini kan pecah nih gitu. Jadi jari gitu. Di dalam tubuh juga sama begitu, tidak ngebelek apa, tidak kayak daging entah gitu. Ada yang pecah nih, pecah-pecah jadi rongga, jadi tubuh gitu. Karena malaikat berperan dalam penciptaan manusia itu gitu, termasuk penciptaan langit bumi gitu. Benda-benda yang ada di langit dan di bumi gitu, flora, fauna semuanya. Gitu. Halo? Ya. Iya, saya baru tahu kalau malaikat itu adalah jin yang patuh. Baru tahu, Pak. Iya, karena saya tidak menemukan atau belum menemukan ayat yang menerangkan penciptaan malaikat, Bu. Malaikat. Iya. Dan juga penciptaan iblis, yang disebutkan penciptaan jin gitu. Makanya tadi kan 51, 56 kan? 51, 56 yang disebut jin dan manusia kan? Ya, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jadi jin adalah makhluk diciptakan. Manusia juga makhluk yang diciptakan. Nah, dari jin pecah. Ada iblis, ada malaikat. Gitu. Kalau bicara malaikat nanti banyak lagi ceritanya. Ada 9.000 malaikat jenisnya itu, Bu. Ya, itu molekul-molekul itu ya, Pak. Yang ion, bion, super bion. Ion. Nah, yang lainnya kan ada ion-ion yang memang tidak mau digabung dengan yang lain gitu. Dia terpisah. Jadi ayat khusus Kang Iip, ayat khusus yang mengatakan penciptaan malaikat belum ada. Saya belum menemukan sampai saat ini ayat yang menerangkan penciptaan malaikat dari apa, nggak ada. Kalau jin disebutin dari api kan? Iya. Tadi yang 15:26. Manusia dari tanah, nih dari tanah liat. Disebutin kan? Penciptaan manusia dari tanah. Penciptaan jin dari api kan ada kan? Iya. Nah, penciptaan iblis dari apa? Nggak ada. Karena disebutin iblis dari golongan jin. Oh gitu, jin dari api. Juga saya belum menemukan penciptaan malaikat dari apa? Nggak ada juga. Gitu. Kalau begitu berarti jin malaikat itu siapa gitu. Karena yang diciptakannya cuma 2, jin dan manusia gitu. Iblis udah masuk ke kelompok jin, malaikat kemana nih gitu. Jadi pendapat umum yang mengatakan malaikat dari nur, dari cahaya itu dasarnya apa tuh Kang Iip? Nah, nggak tahu. Hadis. Lemah tapi. Ya sekarang gini katakanlah malaikat dari cahaya. Cahayanya dari mana, Bu? Api. Iya. Balik lagi ke api. Iya, kan sekarang gini, siang hari terang kan? Karena ada cahaya. Nah, cahaya terang siang hari itu dari mana sumbernya?
Dari matahari. Matahari bola apa? Bola api. Berarti kan dari api sumbernya gitu. Iya. Makanya ketika Musa mencari Tuhan, yang dilihat apa? Yang dilihat apa, Bu? Halo? Api. Tuhan Api. bersemayam di api. Apakah telah datang Dia kepadamu kisah Musa ketika dia melihat Api. api, bukan lihat cahaya, Bu. Ya. Lalu berkata ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku dapat petunjuk dari tempat api itu. Ketika Musa datang ke tempat api itu, dipanggil dia, hei Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud api. Kenapa bukan wujud cahaya? Bukan cahaya juga dari api. Nah, di ayat lain diterangkan Allah adalah nur, kan gitu. Gitu kan, nur juga dari api. Tapi di ayat ini diterangkan Allah menampakkan diri kepada Musa dalam wujud api gitu. Nah, iblis dari mana? Dari api juga. Apa hubungannya, Bu? Ya karena Allah yang menciptakannya, dari dia kan gitu. Termasuk penciptaan nafas tadi gitu. Allah juga sang nafas kan di ayat yang tadi, di ayat 6:12 kan. Allah juga menyebut dirinya dengan nafas atau jiwa. Allah sebagai sang jiwa yang menciptakan jiwa juga gitu. Nah, termasuk ruh. Ruh itu juga tidak ada ayat yang menerangkan ruh diciptakan. Enggak, ruh itu ditiupkan nanti. Aku tiupkan ruh. Nah, kalau jiwa diciptakan gitu. Gitu ya. Ya jadi rada kusut juga sih sebetulnya kalau nggak di kolom-kolom, Bu. Makanya di kolom-kolom. Di kolom-kolom dulu, gigi dulu, terangin apa gigi. Jangan ngelebar ke paru-paru dulu nih. Gitu. Jiwa itu apa, ruh itu apa, malaikat itu apa. Nanti ketemu tuh linknya. Baru ketemu nanti. Oh, itu bagian dari ini. Kalau dalam tubuh tuh gigi dari apa sumbernya? Protein bukan, Bu? Kan dari ya, yang jadi tulang apa, yang jadi gigi apa, yang jadi kuku apa gitu. Ada nggak bahannya gitu, apa namanya sumbernya kan gitu. Kalau lihat sumber makanannya kan ada protein, ada karbo, ada gula, ada segala macam. Nah, yang jadi tulang, yang jadi gigi, yang jadi kuku sama nggak sumbernya, Bu? Sama kan? Walaupun beda keluarnya gitu. Oke. Halo Bu Dini, gimana? Bu Dini jangan puyeng begitu. Iya. Jadi saya baru tahu terus terang ini bahwa jin dengan malaikat itu sebenarnya sama gitu ya. Malaikat itu adalah jin dan iblis itu adalah jin yang membangkang. Itu saya jin, cuman kalau di sini jin itu diciptakan dari api. Panasnya itu adalah iblis, cahayanya itu adalah malaikat ya. Iya, kalau disederhanakan gitu, Bu, disederhanakan. Ya. Dan itu tadi bahwa nafas itu adalah salah satu unsur dari perangkat hati. Iya. Nafas itu kan ya salah satu unsur dari perangkat hati. Makanya ada nafas diartikannya hati gitu, Bu. Karena bagian dari perangkat hati adalah nafas gitu. Nafas, sudur, kolbu, fuad gitu. Tapi masing-masing juga punya karakter yang berbeda gitu. Walaupun disebutnya hati-hati juga gitu. Tapi fungsinya beda gitu. Hati yang mana? Hati yang nafas, hati yang sudur, apa hati yang kolbu, apa hati yang fuad gitu. Iya. Kalau dalam psikologi disebut sebagai mental, nah mental masuk yang mana? Masuk ke nafas, masuk ke sudur, apa masuk ke kalbu, apa masuk ke fuad gitu. Nah kayak gitu kan, ini nanti kemana nih masuknya gitu. Kalau bicaranya tentang jiwa, nah jiwa. Kalau udah jiwa, itu nggak mungkin meleset ke yang lain gitu. Kalau udah diterjemahkan jiwa pasti nafas gitu. Tapi nafas tidak selalu artinya jiwa kan gitu ya. Nah, itu ketika kita nyebut jiwa pasti nafas. Karena kolbu tidak pernah diartikan jiwa gitu.
Tapi kalau bicaranya tentang nafas, nafas ada 4 kemungkinan, bisa jiwa, bisa sudur, bisa kalbu, bisa fuad gitu loh, Bu. Karena perangkatnya kan 4 gitu. Nah, itu yang mesti diurai satu-satu tuh. Nah, makanya dulu kan pernah dibahas tuh, berapa lama juga dulu ngebahas tentang nafas, sudur, fuad. Itu kan dulu panjang. 2021 kayaknya tuh. Iya, 2021 itu Bu, saya nulisnya Iya, 2021 itu. tentang nafasnya banyak. Itu diurai satu-satu dulu biar beda. Iya. Bedain persamaan perbedaannya di mana gitu. Walaupun satu dengan yang lain itu satu kesatuan sebetulnya, satu komponen lah. Perangkat itu kan satu komponen sebetulnya gitu. Nanti ketemu dengan organnya di otak apa di jantung gitu. Nah, gitu. Kalau kita sebut hawa nafsu, berarti di nafs itu memang ada keinginan ya. Nah, ada hawa. Ada hawa yang bisa dia nafsnya itu jadi jahat gitu Jadi ya. jahat. Ada nafs yang sebetulnya baik, ada yang baik juga gitu. Kalau dia tidak dipengaruhi oleh hawa tadi. Hawa tadi. Kenapa hawanya jahat? Karena digoda gitu, Bu. Makanya digoda setan gitu. Makanya jadilah jiwanya jadi jahat gitu. Dan di dalam nafas juga ada rasa, zaikoh juga ada rasa. Rasa itu juga di dalam nafas. Rasa itu kan berkaitan dengan semua rasa kan gitu. Dulu pernah dibayangkan suka, senang, kecewa. Emosi ya, berarti emosi ya Pak ya. Itu emosi. Ya. Emosinya berarti dalam jiwa juga ada emosi. Berbagai macam emosi kan ada di situ, Bu. Iya, iya. Ada keinginan. Nah, emosi itu di nafas adanya, di nafas, bukan di otak, bukan di sudur, bukan. Emosi itu di nafas gitu. Nah, pertanyaannya, emosi itu di mana posisinya, Bu? Secara organ, secara apa namanya tuh? Ya, secara organ tubuh itu di mana posisinya si emosi itu, Bu? Di jantung, di paru-paru apa di otak? Di otak kan? Di otak. Nah, gitu. Limbic sistemnya itu. Di limbic system gitu kalau bicaranya itu. Tapi ada karakter, ada sifat nafas yang adanya di dalam jantung. Orang nyebutnya indera keenam, Bu. Jantung itu punya rasa, gitu. Misal gini, misalnya ada orang yang matanya maaf tidak melihat, Bu. Tapi dia bisa merasakan sesuatu kan? Nah, berarti inderanya ada di mana? Ada di jantung. Nah, jantung itu kan mengeluarkan desir gitu, kayak mengeluarkan desir itu apa bahasa lainnya? Mengeluarkan kayak energi gitu, dan dia menangkap balik kayak sonar gitu, Bu. Dia menangkap tuh. Bahkan ketika orang tidak melihat pun bisa menangkap situasi sekitarnya gitu. Dengan napas yang ada di jantung. Makanya ketika kita bertemu seseorang, kadang-kadang jantung itu tenang, kadang-kadang berdebar kan gitu. Kenapa berdebar ya? Itu kan rasa. Jadi rasa juga ada yang di jantung gitu. Makanya disebut jantung hati atau jantung otak. Karena jantung dan otak kan saling hubungan tuh, bolak-balik kan. Kenapa jantung saya berdebar ya gitu. Badanku bergetar, jantungku berdebar. Ada sesuatu berarti yang mesti dideteksi gitu. Gitu. Oke. Jadi gimana nih ngurutnya nih? Ngurutnya gimana nih gitu. Ya, jadi kalau manusia itu kan diberikan modal lah ya istilahnya dari Allah itu adalah ada fisiknya, ada akalnya, ada nafasnya, ada nafsunya tadi ya, artinya nafs yang berisi keinginan, ambisi atau ego gitu ya. Lalu ada juga hati nurani kan, ya Pak ya. Hati nurani ini kan samakah itu dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah? Beda, hati nurani itu di posisinya di fuad, Bu. Oh, fuad. Kan di fuad nanti ada nur gitu. Di dalam fuad itu ada nur, ada api gitu, Bu. Nah, itu dalam cerita Musa ada ceritanya itu tuh. Tempat api itu adalah fuad. Kan coba lihat ayat ini. Kan Musa melihat api kan? Ya. Ini kisah Musa. Musa melihat api. Nah, di ujung kalimatnya, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Di mana tempatnya api itu? Nah, ketemu nanti di 104 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ayat.
Nih. Dan mana ayatnya nih? Narullahil muqadah. Ini banyak kurungnya jadi rancu sih. Api Allah yang dinyalakan. Narullah, api Allah yang dinyalakan. Musa dalam kisahnya tadi melihat apa? Api. Melihat api. Setelah Musa datang ke tempat api itu, Musa dipanggil, gitu nggak? Iya. Akulah Tuhanmu, kan itu. Iya. Tuhan atau Allah menampakkan diri dalam bentuk api. Itu namanya narullah, berarti apinya Allah. Apinya Allah yang dinyalakan. Di mana dinyalakannya? Allati tattoli'u alal afidah. Membakar lagi. Yang memancar, tatol itu memancar, Bu. Makanya disebut salamun hiyahata matla'il fajar. Matla'il fajar itu tempat terbitnya fajar. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Jadi tatoli'u itu terbit. Terbit memancar. Api Allah. Kan ayat sebelumnya api Allah kan? Api Allah yang dinyalakan, yang memancar gitu. Sampai ke hati. Alal afidah, bukan sampai di atas atau di dalam afidah. Afidah itu kan fuad, Bu. Berarti api Allah adanya tempatnya di dalam fuad gitu. Makanya sebut hati nur, hati yang bersifat nur, cahaya. Nur dengan nar sama, Bu, akar katanya. Nur, nar. Kalau nur cahaya, kalau nar api gitu. Tapi kalimatnya sama dari kata nawaro gitu. Nar sama nur gitu. Berarti tempatnya api, apinya Allah tadi nur adalah fuad. Makanya orang nyebutnya hati nurani. Nuroini. Nuroini itu dua cahaya, Bu. Jadi di dalam fuad ada dua nur, nurani namanya. Nurani itu kan dua cahaya artinya, dua nur. Nah, kenapa dua nurnya? Nur dan nar gitu. Dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Tadi hati dan pikiran gitu. Pikiran dan perasaan itu kan dua cahaya sebetulnya, dua kemampuan, logika sama kecerdasan. Otak kanan, otak kiri. Itu kan dua cahaya. Itu logik, pikiran dan perasaan mesti gabung tuh. Saya pikir tadinya hati nurani itu sama dengan kolbu, Pak. Nah, beda kan urutannya nafas, sudur, kolbu, fuad. Fuad itu paling dalam gitu. Nah, di dalam fuad ada nur gitu. Dalam fuad ada nur. Nah, kalau akal posisinya di kolbu. Salah satu fungsi akal adalah salah satu fungsi kolbu adalah berakal, Bu. Berakal itu kan menyimpulkan, artinya menyimpulkan, memikirkan gitu. Akal itu menyimpulkan, itu kolbu fungsinya gitu. Nah, kalau udah masuknya ke fuad itu tidak akan salah karena di situ ada nur. Nurnya narullah lagi, cahaya Allah di situ. Kalau di kolbu masih mungkin salah, masih bisa kegoda, Bu. Kalau udah masuk ke fuad, hati nurani yang bicara itu pasti benar gitu. Karena yang berbicaranya nur, bukan lagi emosi. Bukan lagi ego gitu. Jadi yang sering kita sebut dengan istilah awamnya suara Tuhan itu adalah fuad ya, Pak? Fuad. Di dalam fuad pasti. Suara Tuhan itu di dalam fuad. Orang nyebutnya God spot ya. Itu di fuad, Bu. Karena fuad itu kosong gitu. Kosong tuh nggak ada lagi. Bahkan setan, iblis pun nggak bisa tembus gitu, Bu. Setan itu hanya bisa menggoda sampai ke kalbu. Ke sudur bisa, ke kalbu bisa, ke fuad udah nggak bisa tuh. Kalau udah yang berkatanya suara hati atau hati nurani, itu nggak akan salah gitu. Kalau masih di sudur, masih di kalbu, ya masih mungkin, masih bisa digoda gitu, istilahnya itu. Bisikan setan itu awalnya di nafas itu, tapi dia tidak bisa sampai ke sudur dan ke kolbu. Dan ke kolbu masuk. Makanya waswisu fi sudur kan. Sudurin, Mas. Jadi setan masih bisa mengirim frekuensi ke sudur gitu. Termasuk ke kalbu masih bisa digoda. Makanya ada kolbu yang berpenyakit kan. Dan tidak semua kolbu sehat. Fi qulubihim maradun.
Coba lihat ayatnya, surat 2 ayat ini. Jadi ada hati yang berpenyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Dalam hati mereka, ini hatinya kolbu ya, ada penyakit. Berarti kolbu masih bisa diserang, Bu, masih bisa dikirim virus gitu bahasanya. Fuad udah nggak bisa. Karena itu udah suara Tuhan, udah hati nurani yang paling dalam tuh. Nggak bisa ditembus oleh setan gitu. Kolbu masih bisa dirusak tuh. Itu kan cerita hati siapa? Hati orang yang ngaku-ngaku beriman padahal enggak gitu. Ini kan Jadi yang bisa menaklukkan nafas ini itu, atau suara setan ini adalah hati nurani itu ya Pak ya. iya, dari fuad keluar tuh. Kalau yang mengendalikan napas masih mungkin banyak salahnya, belum hawa nafsu, belum keinginan, belum ego kan itu ya. Egonya itu. Nah, makanya tembus ke sudur. Sudur itu kan bicara sumber data, pusat datanya. Sudur itu kesadaran. Ya kalau sadar, kalau enggak tetap aja salah gitu. Masuk ke kalbu. Kalbu itu berakal, menimbang, menyimpulkan tuh ke kolbu. Tapi kolbu juga masih ada penyakit, masih bisa salah gitu. Kalau udah masuk ke fuad, yang keluarnya narullah atau nurani atau cahayanya Allah atau suara Tuhan bahasanya, Bu. Nah, kalau fuad yang sudah berbicara nanti keluar tuh. Bener tuh gitu. Baru nanti yang lain manut gitu. Ya, cuman kan nembus ke fuadnya berat, Bu. Untuk bisa tembus ke fuad, kita harus menyingkap sifat zolim dan jahil gitu. Nah, itu di mana diterangin ya? Lagi nerangin zolim dan jahil di mana ya, di kelas mana? Pak Iip, Kelas ini Ya. tahun 2022. Apa? Udah pernah? Pernah. Untuk Ada. bisa menembus ke fuad harus menyingkap dulu dua sifat, zolim dan Zolim. jahil. Zolim dan jahil. Ada sekitar berapa karakter zolim, Bu? 55-an. 56. 56 sifat zolim. Ada sekitar 24 sifat jahil yang mesti disingkirkan, Bu. Itu kan bukan hal yang mudah lagi. Zolimnya aja masih banyak, makanya sedikit orang yang bisa tembus ke fuad, Bu. Pak Iip, Ya. mau tanya, jadi fuad itu bisa dimiliki oleh semua orang yang berasal dari Tuhan atau dapat dari pelajaran dari lingkungan, misalnya bapak ibunya ngajarin ini nggak boleh, ini boleh, segala macam gitu, itu gimana Pak Iip? Ya karena nafas, sudur, kolbu, dan fuad adalah perangkat, Bu. Semua orang berarti sudah dikasih. Iya. Tinggal kita menggunakan apa tidak, memaksimalkan apa tidak, memanfaatkan apa tidak. Bagaimana supaya nafasnya terlatih. Nafasnya terlatih dari amarah, naik lawamah, naik mutmainah, naik rodiyah, naik lagi ke mardiyah sampai kamila. Bisa nggak? Ya, terus bagaimana sudurnya? Kesadarannya tumbuh nggak? Bangkit nggak kesadarannya nih? Bicaralah kesadaran jiwa gitu kan. Nah, dulu kan pernah dibahas juga kesadaran jiwa, kecerdasan jiwa kan juga dibahas juga tuh. Kalau udah dapat sudurnya, udah sadar, masuk ke kalbu. Karena kalbu berfungsi untuk memahami. Kalbu juga berfungsi untuk berakal tadi, menyimpulkan. Supaya nggak salah kesimpulannya. Nah, kalau udah masuk ke kalbu, coba masuk ke fuad, tembus. Nah, untuk bisa masuk ke fuad, mesti menghilangkan sifat zolim dan sifat jahil. Ada 56 karakter zolim yang mesti dihilangkan. Dan 24 karakter jahil. Baru bisa tembus ke fuad, Bu. Iya, iya. Kalau gitu kesimpulannya ya harus ikro, Pak. Ikro Kan salah kalau dia nggak satunya. belajar, kalau dia nggak belajar kan jadi nggak ngerti pengetahuan, nggak bisa nimbang dan sebagainya kan? Iya, makanya banyak unsur yang harus melibatkan banyak komponen. Mesti belajar, mesti melihat, ya mesti banyak lah, lingkungan mendukung gitu-gitu kan Iya, banyak. iya. Ikro hanya salah satunya, baru salah satu. Iya. Jadi di tingkat jiwa yang mutmainah itu masih bisa naik turun ya Pak ya? Mutmainah itu sudah aman sebetulnya, tapi masih bisa turun kalau dia kegoda. Tapi mutmainah Karena dia kan ada di kolbu ya Pak ya, kalau
mutmainah itu. Iya, mutmainah kan sudah stabil, udah tidak lagi tergoda sebetulnya, Bu. Kalau jiwanya, Artinya itu sudah sampai di fuad. nah kalau sudah mutmainah, udah sampai fuad belum sebetulnya. Belum Yang kan? udah sampai di fuad itu kalau udah yang sempurna, rodiyah, mardiyah nanti. Iya, jadi kan ke mutmainah itu karena masih sampai di kolbu, dia masih bisa turun naik gitu ya Pak, ya masih bisa digoda ya. Masih bisa turun lagi. Iya, Kalau masih udah bisa sampai, ya. masih. Kalau dia tidak meneguhkan lagi sampai berikutnya, harus masuk ke rodiyah. Dia masuk ke mardiyah. Rodiyah mardiyah itu kan sudah tidak ada lagi penghakiman, Bu. Iya. Kalau udah rodiyah mardiyah kan rodiyah mardiyah tuh udah rela, udah ridho dengan apapun yang terjadi gitu. Udah nggak ada lagi penolakan, nggak ada lagi penghakiman gitu. Dan karena semuanya sudah, ya ini semuanya tangan Tuhan gitu, tarian Tuhan saja yang dalam bentuk yang berbeda gitu. Itu sudah nggak ada lagi apa namanya. Ya kalau ibaratnya disebutin sosoknya Nabi Rasul lah. Orang jangankan Nabi Rasul. Misalnya katakanlah ada sosok Nelson Mandela misalnya, Bu. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam, walaupun di penjara 27 tahun, keluar penjara senyum aja kan gitu. Sudah lepas tuh dengan kemelekatannya, itu sudah mutmainah di atas itu sebetulnya kalau lihat dari segi kacamata agama ya. Udah rodiyah mardiyah itu sebetulnya. Sudah tidak ada emosi negatif lagi ya Pak ya. Nggak ada emosi negatif, semuanya baik-baik saja gitu. Ya, semuanya tarian Tuhan lah isinya itu. Nggak ada benar salah lagi. Semuanya tangan Tuhan, semuanya adalah perwujudan dari Tuhan gitu. Itu kan sudah rodiyah, mardiyah namanya. Gitu. Kita cerita Nabi aja contoh. Nabi diludahin aja dia tetap senyum aja gitu. Karena sudah nggak ada lagi emosi negatif gitu. Sudah benar-benar stabil gitu jiwanya. Kita diliatin orang kelamaan aja kita nafsu kan. Apa lu lihat-lihat gitu. Baru aja liatin, belum ngomong gitu. Jadi kan belum stabil tuh jiwanya. Gitu. Oke, kita mesti ngulang-ngulang per kolom lagi kayaknya nih ya. Iya, cepet banget udah maghrib Pak. Padahal. Iya. Mana Ibu Iya Dewi? Pak, tapi Dewi? udah agak jelas lah Pak sekarang kira-kira. Iya, gitu. Bu Dewi coba kasih masukan. Halo, gimana? Nggak berani Pak. Atau jangan. Saya atau gini diusulin nih. Kira-kira mesti bahas kolom apa dulu, berikutnya apa dulu? Apa masukan lah. Enggak, mungkin gini, apa yang baru saja saya dengar dari komentar-komentar atau kesimpulan-kesimpulan Bu Dini, lalu juga Bu Tiwin, apa-apa gitu. Saya merasa bahwa saya yang pengen, mungkin kita nih yang punya bahasa tersendiri, mungkin kita harus sempat untuk membahas dan membicarakan ini supaya ngertinya kita nih sama-sama ngerti yang benar gitu. Nanti baru kita cek lagi ke Pak Iip. Gitu. Sebab ini kalau menurut saya sebenarnya secara ilmu yang kita pelajari termasuk ya hal-hal yang saya kayak Ibu Lola itu juga ada menjadi narasumber juga. Ini sebenarnya bisa kita urai loh, kita bahas gitu ya, supaya kita ngertinya itu nggak salah. Saya takut saya salah ngerti. Makanya saya nggak pengen bicara dulu, Pak Iip. Saya barangkali pengen belajar dari teman-teman dengan pengertian kita yang mungkin masih berbeda. Karena ada yang saya bilang, oh iya kayak gitu. Tapi ada yang enggak kayak gitu. Misalnya seperti Bu Dini bicara hati nurani dan nurani. Itu apa sih kalau menurut kita gitu? Definisinya dulu ya. Itu bukan, jadi saya cuma takut salah aja. Saya nggak berani kalau kita bilangnya conscience kali ya Mbak ya. Yang tadi Tiwin conscience. Karena tadi kan Tiwin nyinggung bahwa yang bisa ditanamkan oleh orang tua. Jadi kita kan berpengertian bahwa kalau orang tua menanamkan hal-hal yang baik, maka kita akan mempunyai hati nurani atau conscience yang positif gitu loh. Jadi akan ada hati nurani. Istilahnya Freud super ego apa ya? Ya, super ego. Iya, kalau saya
lebih banyak mencoba memahaminya adalah itu pembentukan hati nurani. Pembentukan Ya. nurani tentunya Iya. pembentukan super ego yang betul-betul yang terbaik, tidak hanya selalu dari orang tua, dari pengalaman kehidupan sehari-hari, dari orang-orang yang Dan bisa. tadi kan Iwin tadi bilang bisa nggak kalau dari luar, dari orang tua misalnya? Oh iya, bisa kan? yang namanya manusia kita belajarnya dari Bisa. mana-mana. Makanya. Tidak tumbuh sendiri di dalam diri kita itu. Itu semua dari. Walaupun namanya suara Tuhan, hati nurani. Ya, itu kan? kita sebutnya mungkin istilahnya lalu jadi suara Tuhan. Suara Tuhan. Itu. Karena ya dari mana kalau kita tanya nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang bisa dapat dan bisa berkembang jadi seperti itu. Kan nggak semua orang dan tidak semudah itu gitu ya. Godaan itu masih sangat banyak sampai tua pun gitu. Jadi makanya tingkatan-tingkatan itu ya saya kira ada pasti gitu. Dan hanya sedikit sekali orang yang seperti tadi Pak Iip, misalnya contohnya Nelson Mandela gitu ya. Sedikit banget orang-orang kan yang bisa kayak gitu ya. Karena ya godaan itu banyak sekali. Cuma makanya saya nggak berani bicara itu, barangkali saya keliru barangkali gitu, karena nggak mungkin nalar saya tidak menggunakan apa yang saya miliki sebagai pengetahuan. Saya nggak bisa menggunakan nalar lain gitu kan. Yang saya punya ya itu yang saya pakai untuk mencoba memahami, tetapi belum tentu benar gitu. Belum tentu benar. Karena menurut saya susah banget untuk saya mengerti itu. Iya Pak, seperti tadi bicara mengenai Fuad, mengenai Kolbu, mengenai ini saya betul sampai saya baca buka-buka tuh yang penjelasan dulu-dulu itu ya, yang benar tahun 21 kalau saya baca ini, itu kan masih bicara panjang tentang apa ini tadi? Bicara panjang tentang perangkat hati. Belum, iya ada perangkat hati, tetapi ada penjelasan banyak yang bicara nafas itu tadi ya. Bicara nafas juga, bicara ya itulah kolbu, makanya ada fuad. Nah, misalnya gini ya, fuad berkaitan dengan hati, lubuk hati, gitu ya, bagian dari ruh, gitu. Jadi kalau berkaitan dengan hati, dalam bahasa kita hati itu apa sih? Apakah hati itu emosi? Apakah hati itu adalah, sebab kalau saya pakai teori motivasi ya, kita punya insting gitu, ada dorongan-dorongan. Dorongan itu bisa positif, bisa negatif. Lalu sangat tergantung apa yang mempengaruhi diri kita sehingga dorongan kita itu terbentuk menjadi motif yang positif, dan motif-motif yang positif inilah yang menggerakkan ke arah perilaku kita yang juga positif. Gitu. Nah, itu dasar pembentukan tingkah laku manusia, perilaku manusia itu dari, kalau kita bicara teorinya ini Freud ya, insting, kemudian ada ego, ada super ego gitu. Nah, itu pembentukan super ego itu kan sangat panjang gitu ya, umurnya sangat panjang waktunya. Dan itu yang tadi Tiwin bilang ikro ya, ikro itu kan terus-terusan ya terjadi. Iya. Terus menerus dari manapun kita membaca, mengenali, memahami. Nah, itu yang membuat kita makin, mungkin kalau dalam bahasa psikologinya itu menuju kepada kematangan ya.
kematangan diri. Nah, cuma hati itu yang saya belum bisa menerjemahkannya. Kalau di psikologi mungkin Mbak, pas pencapaian sampai kematangan itu di fuad itu istilahnya mungkin wisdom ya Mbak ya? Ya, saya tadi juga mau mengatakan seperti Nelson Mandela dan orang-orang tertentu itu sudah mencapai tingkat wisdom yang Iya, betul. yang betul-betul dia bukan memikirkan dirinya sendiri aja, tidak tergoda oleh hal-hal yang itu gitu-gitu ya. Iya, iya. Gimana sampai dia bisa begitu kental gitu ya? Itu kan pasti pengalaman banyak sekali dan ya itulah. Saya nggak berani ngomong banyak deh, mungkin kita mesti diskusi gitu loh. Supaya ya tukar pikiran aja. Karena kalau pengertian kita masih belum sama gitu, kan susah kita startnya lagi ke depan gitu. Jadi harus ada definisi yang disepakati ya Bu ya. Iya, iya, ya. Ada definisi dulu. Tetapi yang tidak salah ya Pak, yang tidak salah. Iya. Artinya tidak salah itu setelah dikonfirmasi ke Pak Iip gitu, atau kepada juga orang-orang yang lebih mengerti itu. Sebab bahasa yang tadi ada di ayat-ayat itu sulit banget. Tadi yang 1851 itu, aduh saya belum ngerti itu Pak. Kalau belum ada kesepakatan definisi ya tidak akan pernah sama gitu Bu. Iya, iya Pak. Itu malaikat definisinya apa? Malaikat, jin, iblis, jiwa. Iya, betul. Kan kalau belum ada definisi yang disepakati ya sampai kapanpun tetap akan ada perdebatan sih. Iya. Seperti misalnya tadi kolbu gitu ya. Kolbu itu apakah fungsi otak gitu ya Pak ya? Iya. Apakah fungsinya ya, fungsi otak. Fungsi otak atau apa? Yang kalau dalam bahasa psikologi itu fungsi kognitif. Ya. Jadi segala sesuatu yang diolah ya di otak, tetapi itu punya pengaruh yang kuat sekali ke dalam perasaan kan? Nanti connect dengan perasaan, iya. Iya, perasaan kita itu bisa berubah. Itu kan karena perubahan kerja otak kita juga gitu. Betul, betul. Betul. Nah, yang begini-begini nih itu yang saya pakai untuk memahami. Tapi kan itu menurut saya belum tentu benar gitu loh, Pak. Iya. Makanya pokoknya saya lelet deh Pak, belajar ini lambat. Iya, artinya kan gini, karena belum ada definisi yang disepakati. Ya, iya. Ketika kita bicara malaikat, kan definisinya masih bermacam-macam gitu. Iya. Bicara iblis definisinya masih macam-macam, bicara jiwa masih banyak definisinya belum. Nah, kalau udah ada definisi mungkin lebih mudah untuk bisa memahami sama-sama gitu. Saya kira beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan atau hampir 2 bulan yang lalu, pada waktu bicara tentang malaikat, saya merasa saya udah ngerti gitu, Pak. Ya. Sampai saya menganggap bahwa saya ini hidup ya di antara malaikat gitu. Saya nggak akan hidup gitu kan? Diiringi ya betul. Iya, terus diiringi sebetulnya. Iya. Iya. Jadi semua yang ada itu sebetulnya malaikat-malaikat gitu kan, Pak? Iya. Makanya menurut kan saya dia menyaksikan, dia melihat, dia betul. beriringan gitu sama-sama. Iya, merasakan. Terus tadi ngomong malaikat lagi sama jin sama iblis terus kabur lagi Pak, saya jadi pengertiannya berubah gitu loh. Iya. Bingung. Ya, mesti dijelasin tuntas. Ini sifatnya, ini karakternya, ini wujud. Iya, betul. Mesti diurai betul. Ada kan ciri-ciri ya Pak ya. Cirinya, sifatnya. Karena malaikat juga punya sifat yang berbeda gitu. Iya. Ada yang ion, ada yang wujudnya bion. Ada yang bion, ada yang super bion, ya. Itu kan pecah lagi tuh, yang jadi iblis yang mana, yang jadi jin yang mana, itu kan mesti diurai lagi tuh gitu. Nah, itu. Ya artinya kan tadi saya bilang ini butuh belajarnya per kolom dulu. Iya. Malaikat definisikan sampai tuntas gitu. Jin definisikan sampai tuntas. Nah, nanti baru disusun lagi tuh bareng-bareng gitu. Oh, jadi begini gitu. Bicara gigi gitu, bicara paru, bicara otak. Nanti kan di mana koneksinya gitu.
Nah, baru Jangan-jangan ketemu. ada matriksnya ya Pak ya? Ada gitu, iya. Iya, kalau Bisa, seperti itu gitu. kan lalu kita jadi lebih ngerti. Nah, nyusunnya nanti gampang. Oh, ini di sini lokasinya, ini di sini tempatnya. Kayak tadi kolbu di mana? Di Iya, otak, di jantung gitu kan. iya, Posisi iya. ininya di mana gitu. Rasa itu di mana? Di jantung apa di otak rasa itu gitu. Ya, seperti Pak Ip tadi bilang, jantung tuh sebetulnya ada loh rasa, ada perasaan. Kalau kita deg-deg ketakutan tuh jantungnya yang berdebar. Terus saya lagi mikir apa ya gitu loh Pak, mikir. Iya, kalau kalau dulu masih mahasiswa, ketemu dosennya kan suka deg-degan tuh, Bu. Apalagi mau sidang tuh. Kenapa jantungnya berdebar kan bukan otaknya, Bu. Kok Nah, jantung? kan itu kan berarti kan pengaruh dari kerja otak Nah, gitu. yang mengalirkan darah ke jantung dalam pikiran itu kan di otak tuh tempatnya macam-macam ya Pak. Ah, iya gitu. Untuk memikirkan yang ini kemana, untuk kan ada otak kiri, ada otak kanan, ada yang tengah, ada hipotalamus, ada ini, ada kan gitu. Ada amigdala, Mbak. Iya, kalau amigdala itu lebih kepada memang emosi. Emosi. Lebih ke emosi. Ya ini kita udah bicara soal jiwa ya, kayaknya udah mulai kayaknya terang ya. Tapi saya terus sekarang jadi bingung, ruh ini apa ya jadinya? Apa Din? Itu ruh. Tadinya saya pikir itu kan kolom yang berbeda. Ya itu dia makanya. Jadi apa ya jadinya bedanya? Ruh itu tadinya saya pikir karena itu ditiupkan oleh Allah. Dari ruh Allah itu dipercikan ya. Jadi itu sebetulnya yang akan menjadi hati nurani, ruh gitu Iya, tadinya. betul. Bu, Dulu Pak Fuad, Pak. ini gambaran pernah bilang. ini gambaran umumnya ya, ini gambaran umum. Itu di dalam Quran ada sekitar 528 tema, Bu. Tentang apapun gitu. Oh, temanya. 528 tema kalau nggak salah, kurang lebih dari 500. Ya. Tema, Bu. Mau tema apa itu masing-masing ada temanya tuh sendiri tuh saya. Tema A, tema B. Termasuk Allah, Rasul, malaikat, nabi, jin, iblis, setan, ruh, jiwa. Itu masing-masing ada itunya, ada penjelasan per kolomnya sendiri gitu, Bu. Dan pasti semuanya ada penjelasan. Nah, kalau udah masing-masing diurai tuntas, nah baru kita nyambungin koneksinya kan gitu. Ini di mana nih koneksinya, hubungannya di mana, korelasinya apa gitu. Positioningnya di mana gitu. Fuad itu di mana di dalam tubuh kita posisinya gitu. Kalbu di mana, sudur di mana, itu nanti pasti ketemu gitu, Bu. Cuman kan karena pemahaman kitanya belum tuntas tuh, definisinya belum jelas sehingga rancu. Ketika bicara hati yang mana gitu. Ini yang kolbu, ada yang fuad, apa yang mana nih. Nah, itu kan perlu ada kesepakatan juga. Ego itu apa dalam bahasa Qur'annya apa, super ego itu apa. Kita kan mesti ada kesepakatan tuh, kelak sambung-sambungin. Oh, ini posisinya. Baru tuh ajeg gitu. Oh, ini gitu. Sebab dalam ilmu psikologi itu, Pak, tidak ada yang namanya hati. Iya, yang ada jiwa. Ya, apa? Nggak tahu. Apakah kita mau bicara emosi? Beda lagi. Beda lagi ya. Iya, beda lagi. Kita mau bicara apa? Pemikiran? Ya beda lagi. Kalau hati itu secara khusus nggak ada. Iya, makanya istilah hati. Hati itu kan terjemahan dari Iya, makanya. Nah, justru kan ini yang saya ingin pahami itu, terjemahan menjadi kata hati itu apa sebetulnya gitu. Itu sih sebetulnya yang kayak gitu-gitu yang saya pengen tahu. Makanya kan di Quran itu penyebutannya beda. Ada nafas sendiri disebut, sudur sendiri disebut, qalbu sendiri disebut, fuad juga disebut sendiri. Nah, itu terjemahannya kok hati semua gitu, hati-hati. Nah, ketika kita baca terjemahan, ini hati yang mana yang dimaksud? Padahal Arabnya kan berbeda. Ada nafas sendiri gitu, sudur disebut sendiri, tapi semuanya adalah satu komponen yang perangkat, tidak bisa dipisah gitu, berkaitan satu dengan yang lain gitu. Seperti hubungan otak dan jantung nggak bisa dipisah gitu. Nah gitu. Ya, otak dengan semuanya nggak bisa dipisah sih. Nggak bisa dipisah juga, tapi nggak masih bisa berfungsi gitu, tapi berkaitan satu sama lain. Gitulah. Kan kalau misalnya ditanya di mana sih hati nurani itu letaknya, nggak bisa.
Kita nggak tahu letaknya hati nurani itu di mana tempatnya. Artinya kalau tempat itu fisik ya, Pak ya. Organnya. Tapi kalau Organ kan. Tetapi kalau secara konsep gitu ya. Nah, itu yang kita harus pahami. Iya, konsepnya seperti apa, definisinya seperti apa. Kalau udah ketemu definisi, konsepnya nanti bisa ketemu letaknya, Bu. Betul, Pak. Bisa ketemu, oh di otak, oh di jantung, oh di sini gitu. Bisa ketemu nanti posisinya gitu. Ya udah gitu aja dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah. Ya, makasih juga teman-teman semua. Makasih ya. Terima kasih.